bagi kita sebagai dasar untuk firman Allah Matius pasal yang ke-14, maka saudara menemukan bahwa konteks dari ayat yang kita miliki hari ini berbicara mengenai keadaan kelompok pelaut. Saya bercerita tentang kisah ayah saya karena kisah itu terkait dengan apa yang kita akan bicarakan. Tenanglah aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27 bagian B berada dalam sebuah konteks para pelaut. Mantap lah sebenarnya. Para nelayan, orang-orang yang biasa di laut yang ganas. Tapi saudara-saudara, finally ujung-ujungnya mereka juga takut. Seperti apa yang saya katakan tadi, perasaan itu pasti tidak nyaman. Nah, apa sebenarnya konteks mereka? Konteksnya kalau kita membaca dari keseluruhan Matius 14 ayat 22 sampai 33, maka saudara akan ketemu bahwa peristiwa itu berada dalam peristiwa kisah murid-murid Yesus menghadapi situasi yang sangat menakutkan. Murid menghadapi situasi yang menakutkan. Apa situasi yang menakutkan? Mereka terombang-ambing di dalam gelombang angin sangkal. Sementara Yesus tidak berada dengan mereka pada waktu itu secara fisik. Saudara-saudara, mungkin aneh buat kita. Kok bisa ada murid lalu dibiarin sama gurunya? Kan? Boleh saya lihat tangan guru di sini? Mereka yang guru, boleh saya lihat? Oke, ada lagi? Tidak mengaku? Oke. Nah, semua guru pasti tahu betul bahwa memberi rasa nyaman kepada murid adalah kunci keberhasilan belajar. Bukan kalian? Ternyata dalam konteks firman Allah, saudara akan menemukan pemuridan yang sejati adalah kemuridan yang dilakukan dalam ketidaknyamanan. Berbeda dengan konteks yang kita punya, Yesus membawa setiap murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, yang mau dikategorikan murid, mereka harus lewati masa yang tidak nyaman. Bahkan mereka yang adalah mantan pelaut tahu yang terbiasa dengan laut itu, mereka kemudian tidak bisa menghadapinya. Mereka justru ketakutan. Saudara-saudara, mengapa Tuhan membawa mereka melewati masa itu? Kenapa murid Yesus, sebagaimana dalam kisah yang menjadi teks kita, harus melewati masa tidak nyaman, gelombang itu? Tujuannya adalah supaya membawa mereka level up. Katakan sama-sama, level up. Membawa mereka untuk naik satu level lebih tinggi. Katakan begini. Saudara-saudara, kata jangan takut yang dipakai sebagai teks itu muncul karena ada kurikulum dari Tuhan untuk kemuridan sejati. Kurikulum bahwa mereka akan menghadapi keadaan yang tidak nyaman. Kalau saudara perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-14
mundur dulu, menyeberang dulu. Jangan cuma senang-senang doang. Sekarang ada satu tahap yang kamu perlu naik lebih tinggi. Tahap itu apa? Menyeberang. Ngapain lo menyeberang? Karena mereka akan berhadapan dengan badai. Firman Allah menyebutkan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Mirip seperti video yang sudah lihat tadi. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena apa? Berteriak karena apa? Karena takut. Lalu firman Allah menyebutkan begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalimat "jangan tenanglah, aku ini, jangan takut" muncul karena Yesus melihat ketakutan dari murid-murid menghadapi angin sakar. Padahal sebenarnya semua itu dalam rancangan Tuhan. Karena orang banyak disuruh pulang, murid disuruh apa? Nyebrang. Bapak Ibu, jangan pernah terkejut kalau Tuhan milih saudara sebagai murid yang sejati melewati badai kehidupan. Murid begitu terkejut, berasumsi dan berteriak Yesus sebagai hantu. Seharusnya Tuhan terdiri dari suku kata yang sama dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dibalik berbeda. Hantu dan Tuhan. Saudara-saudara, sementara proyek itu sedang berlangsung, reaksi murid-murid berbeda dari yang Yesus harapkan. Tapi kita tahu bahwa syukur kemudian Petrus mau. Firman Allah menyebutkan setelah dengar kata itu, lalu kemudian Petrus berkata, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Saudara-saudara, apa yang sedang kita takutkan? Saya pikir kita semua sedang ketakutan menghadapi COVID-19. Kita juga menghadapi ketakutan oleh karena COVID itu bukan saja membawa kematian, tapi dia juga membawa banyak sekali kesulitan-kesulitan. Tapi saudara-saudara, mari kita percaya bahwa setiap murid Yesus sepantasnya kita berfokus pada tempat yang Tuhan mau kita tuju, bukan pada apa yang kita takutkan. Amin, saudara. Karena ada Tuhan di situ, ada rencana Tuhan. Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu kalau dia tidak bermaksud untuk membawa tingkat yang lebih tinggi dalam kepercayaan kita kepadanya. Saudara, saya selalu ingat ini bersama dengan ayah saya karena suka adalah seorang pelaut. Di tengah-tengah badai dia selalu mengatakan, "Kita pasti sampai di dermaga." Saya suka kalimat itu. Berulang-ulang kali dia kapalnya menghadapi gelombang yang besar, ayah saya akan menguatkan semua anak buahnya. Dia mengatakan, "Kita pasti akan sampai ke dermaga." Saudara-saudara, masalah kehidupan seperti ombak di tepi pantai. Dia akan datang, tapi pada saatnya dia akan pergi. Amin. Pikir COVID-19 akan berakhir. Ya. Asal saudara-saudara menjaga diri, protokol kesehatan yang baik, pakai masker, yang perlu pakai, kan? Supaya kita semua aman, ya. Kita akan sampai pada tujuan, saudara-saudara. Karena tujuannya itu bukan di tengah laut ketika ada angin sakar, amin, saudara-saudara. Tapi tujuannya menyeberang ke seberang. Kenapa? Karena ada Yesus di sana. Dia mengizinkan. Ketika murid
Firman aku ini, jangan takut. Saudara-saudara, terkait dengan kata jangan takut ini, saudara-saudara, sebenarnya di peristiwa Natal ada narasi-narasi yang dibuat, yang ditujukan oleh dua penulis Injil terkait dengan kisah kelahiran Yesus. Kalau saudara perhatikan di dalam Injil Matius maupun Lukas, khususnya Lukas, di Injil Lukas dia banyak bicara, memberi informasi, memberikan kisah-kisah yang terkait dengan kata jangan takut. Kalau saudara perhatikan di dalam Lukas 1 ayat 13, di dalam peristiwa sebelum Yesus lahir, ya waktu Elizabeth gitu ya, firman Allah juga katakan, malaikat Tuhan berkata, jangan takut hai Sakaria. Semua terkait dengan itu. Lalu kemudian peristiwa lain, Lukas 1 ayat 30, kepada Maria juga malaikat Tuhan berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Di dalam Lukas 2 ayat 10, kepada para malaikat, malaikat bicara kepada para gembala juga di dalam hal yang sama. Saudara-saudara, firman Allah dalam Lukas pasal 2 ayat 10 mengatakan jangan kamu takut. Jangan kamu takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, narasi yang dibangun oleh Injil Lukas ini memberitahu kepada kita dari kisah para gembala, rupanya ada ketakutan yang melingkupi manusia, khususnya manusia-manusia yang terasa atau yang terpencil, ya, kelompok marginal seperti para gembala. Tapi mereka menjadi kelompok VVIP, kelompok pertama yang kemudian mendapat berita kabar baik tentang Yesus Kristus. Mereka lah yang diberitahu jangan takut. Saudara-saudara, umumnya kita menjadi takut oleh karena kita tidak punya alasan untuk berbicara, iya nggak? Saudara akan takut kalau saudara tidak punya alasan dasar jaminan tertentu. Saudara akan merasa ketakutan kalau saudara tidak punya dasar untuk berbicara. Dan itu yang terjadi di dalam kisah-kisah yang dicatat di dalam tentang kelahiran Yesus Kristus. Ada para gembala yang karena status sosialnya rendah, begitu lihat malaikat Tuhan datang, menggemi. Tapi kemudian diberitahu jangan takut, saudara-saudara. Ada kesukaan besar, diberitahu sudahlah, walaupun kau adalah kelompok yang lemah, Tuhan memberitahu ada alasan untuk bersukacita. Karena apa? Ada kesukaan besar. Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu datang. Matius mencatatnya, dia dikandung dari Roh Kudus. Ketika Yusuf ketakutan untuk menerima Maria sebagai istrinya, malaikat Tuhan memberitahu kepadanya, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandung itu berasal dari Roh Kudus. Yusuf diberi jaminan oleh Tuhan bahwa kelahiran Yesus adalah sebuah jaminan. Ada jaminan untuk tidak menjadi takut. Ada alasan untuk berbicara. Karena bayi itu dikandung dari Roh Kudus yang dijadikan Kristus bagi kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas tadi. Dia menjadi juru selamat bagi umat manusia. Sebagaimana dicatat di Yesaya pasal 7 ayat 14, dia dinubuatkan di dalam perjanjian lama, the Mesias yang dijanjikan itu, saudara-saudara. Dia adalah jaminan, saudara-saudara, sehingga kalau firman Allah berkata jangan takut, saudara punya alasan untuk tidak takut, karena jaminannya adalah Kristus itu telah menjadi juru selamat kita. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia menggenapi rencana Allah yang bertahun-tahun ditunggu oleh manusia. Kalau dosa bisa diselesaikan untuk urusan
jangan takut. Matius pasal 1 ayat 23 kemudian melanjutkan kepada kita, Yesus yang dilahirkan itu bersedia dekat dengan kita karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia bukan saja juru selamat, tapi Dia dekat dengan kita, tinggal dekat dengan kita. Immanuel, Allah yang berjalan dengan kita, Dia berjalan di sepanjang jalan hidup. Karena itu, seperti konteks di dalam Matius pasal 14, jangan takut, tetap tenang, taruh iman saudara kepada Tuhan, dan mulai melangkah keluar dari semua ketakutan. Petrus keluar dari perahu yang membatasi, yang menjadi limitasi dari keadaannya. Dia keluar dari situ, lalu kemudian dia berkata, Tuhan, kalau Engkau adalah alasan untuk saya keluar, kalau itu Engkau, biarkan aku pergi. Dan memang Petrus keluar. Setelah dia keluar, dia rasa tiupan itu, lalu kemudian dia menjadi takut dan dia hampir tenggelam. Saudara-saudara, kita semua dalam ketakutan kita dipanggil keluar dari perahu keputusasaan yang pernah kita buat untuk berjalan di atas air, menang di atas masalah karena kuasa doa kita, dan memandang kepada Yesus. Jangan pandang angin ribut, pandanglah kepada Yesus, penyelamat kita yang berkuasa. Jaga iman saudara tetap di dalam Tuhan, karena ketahuilah di ujung dari pemuridan yang Tuhan sediakan akan ada happy ending. Amin, saudara-saudara. Terus diraih oleh Tuhan ketika dia jatuh, dan bersama dengan murid-murid mereka sampai ke surga. Saudara-saudara, Tuhan akan membawa saudara level up di dalam keadaan yang kita sedang gumulkan. Tapi pada akhir dari kisah itu, pasal 14 ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Akhir dari semua yang Tuhan izinkan kita alami, rasa takut yang luar biasa dengan keadaan yang ada sekarang, semuanya harus berakhir dengan penyembahan kepada Dia. Menyembah Yesus, bersyukur kepadanya, Tuhan, apa yang Kau perbuat adalah baik. Terus saudara, kami dari Gereja Sidang Jemaat Allah kehilangan banyak beberapa rekan-rekan pelayan di dalam waktu yang bersamaan karena COVID. Kami ada sekitar 5 orang dalam waktu berturut-turut. Beberapa hari yang lalu 2 orang berturut-turut. Rasanya sulit untuk bisa mengatakan syukur kepada Tuhan. Tapi saya pikir keluarga dan semua rekan-rekan mengatakan, ada akhirnya kita semua harus menghadap Tuhan. Dan waktu menghadapi semua ini, yang Tuhan cari adalah mulut yang penuh dengan penyembahan kepada-Nya. Karena Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu apa yang Dia perbuat. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Mari kita sembah. Pelaut yang tangguh tidak lahir di laut yang tenang. Murid Yesus yang sejati diterpa dalam ketidaknyamanan. Karena itu saya mau mendorong saudara di hari Natal ini tetap jadi murid Yesus walaupun saudara menghadapi ketakutan dalam hidup. Jangan takut, tetapi memilih percaya dan selalu menyembah. Saya belajar tentang hal ini dan saya percaya saudara juga mau belajar. Mari kita berikan kepala. Menyatakan diri di depan sebagai harapan dari jemaat. Jangan takut, ada Tuhan, jadilah teman. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan tidak perlu takut karena Tuhan senantiasa menyertai kita.
Kita akan memberikan persembahan. Mari petugas persembahan, kami persilakan maju ke depan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami akan berikan persembahan. Biarlah sungguh persembahan ini menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan. Kemuliaan dan kelebaran kerajaan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak pada kesempatan yang indah petang hari ini. Kami bersyukur
buat kesempatan ini. Kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Teristimewa kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh tidak takut karena Engkau menyertai kami, Tuhan. Terima kasih Engkau rubah pikiran kami. Kalau kami memikirkan Engkau terbalik menjadi hantu, tapi Engkau tolong kami, Tuhan, supaya kami boleh tetap teguh percaya akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan tambahi dengan hikmat bertambah-tambah, Tuhan menyertai dengan kuasa yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga buat seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani singer, songwriter, songman, baik apapun siapapun yang bekerja itu untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu pada petang hari ini. Hamba berdoa berkati mereka. Kami sangat percaya bahwa jerih payah di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Puji Tuhan. Dan saudara, sekarang kami akan menikmati berkat ilahi yang percaya kedangkan tangan-Mu. Ya Tuhan, inilah hamba-hamba-Mu. Turunkan belas kasih-Mu buat kami semuanya. Kedangkan tangan-Mu buat kami semua, Tuhan. Limpahkan anugerah-Mu, Tuhan. Turunkan berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Hingga diberkati pekerjaan-Mu, hingga diberkati kesehatan-Mu, hingga diberkati anak-anak-Mu, hingga diberkati apapun yang kerjakan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.